Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah setelah pada bulan lalu untuk kemudian juga kita sudah menjalani yang namanya ibadah puasa yang tentunya juga sudah 1 bulan lamanya juga Majelis Sore kita tunda untuk penayangannya dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali menyiarkan insya Allah kajian-kajian Islami yang membahas bersama dengan para akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan dan seperti biasa program Majelis Sore menghadirkan para narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersama dengan Ibu Ina Mutmainah PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Pulang kampung Bu? Tahun ini tidak. Tahun ini tidak ya Bu ya, karena tentu segala aktivitas ataupun juga bahkan keluarga besar memang sudah di Banjarmasin ya Bu ya? Ya, keluarga Bapak kebanyakan di Banjarmasin, di kampung juga keluarga Ibu sudah kebanyakan tiada lagi. Kalau keluarga suami jauh nun di sana di Sumatera, jadi iya, baik, Masya Allah. Kita video callan saja. Video callan saja. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, berlebaran di era digital saat ini yang kemudian juga menjadi hal atau yang kemudian juga menjadi kabar yang mungkin bisa dibilang sebagai alternatif atau sebagai opsi ketika misalnya pada saat mudik yang kemudian juga dilangsungkan beberapa waktu lalu dan bahkan ada beberapa juga yang masih dalam situasi arus balik ini ya Bu ya, untuk kemudian juga balik lagi dengan aktivitas dan rutinitasnya. Boleh dari Ibu Ina Mutmainah, kalau bicara mengenai berlebaran di era digital ini sendiri, menurut kita tahu ya Bu ya, ibadah puasa ini sendiri kan memang 1 bulan selama 1 tahun setiap tahunnya, untuk kemudian juga kita tahu di Indonesia pun juga ada istilah bisa dibilang budaya mudik untuk kemudian juga mendatangi sanak saudara ketika sudah bekerja di luar kota, di ibu kota dengan berbagai aktivitas dan profesinya, lalu kemudian menyempatkan waktu dan bahkan memang diberikan ruang secara cuti bersama dan lain sebagainya untuk bisa menuntaskan lah istilahnya rasa rindu, rasa kangennya bersama dengan keluarga di momen lebaran, di momen bulan puasa. Seperti apa sebenarnya dengan kehadiran digital ini? Apakah memang cukup membantu? Baik, mungkin bagusnya kita bernostalgia dulu dengan masa lalu kita. Mungkin Pak Gusti juga dulu waktu kecil masih ingat kalau hari raya ya. Zaman saya misalnya 30 tahunan yang lalu itu kalau liburan bela-belain berebut naik bis untuk pulang ke rumah ya kan, kemudian naik kapal berebut lagi naik ke atas kapal karena zaman itu pesawat harga tiket pesawat masih mahal, jadi kita usahakanlah walaupun hanya pulang untuk waktu seminggu atau 10 hari. Belum lagi kalau pulang tuh kesempatan lah kita membantu orang tua, misalnya bersih-bersih jendela ya kan, nyikat-nyikat lantai, nyapu halaman yang selama 1 tahun kita tidak lakukan. Hanya dilakukan oleh orang tua kita. Belum lagi habis itu dulu kalau mau beli baju lebaran, dulu kan ada masih kita saat lebaran itulah kita bisa menagih berbaju baru ya kan. Kita dituntun oleh orang tua kita ke pasar untuk mencoba, belum ada mall dulu kan. Kemudian kita disuruh mencoba baju lebaran dan bahkan masak-masak ya Bu ya. Nah bener, dulu saya ingat waktu kecil itu karena yang punya mixer itu cuman hanya 1-2 orang. Jadi kita anak-anak gadis ini ngumpul di satu rumah. Di satu rumah, disitulah kita bikin kue gantian pakai mixernya. Iya kan, gantian pakai mixernya. Tapi itulah kesempatan bagi kita untuk ngumpul sesama gadis gitu ya, bercerita. Kamu di mana sekolahnya, gimana sekolahnya. Terus bercerita tentang pengalaman kita jauh dari kampung halaman ya kan. Gantian mixer. Kemudian kalau bikin bolu batik itu kayak gimana? Oh ya diginiin ya. Jadi kita saling belajar juga kan. Belum lagi misalnya
kemudian bikin kue rame-rame karena yang punya baking pan itu cuman berapa orang gitu kan. Jadi kayak gini ya bikin kue semprit, kayak gini ya bikin kue nastar. Ini bikin apa namanya selainya bagaimana? Nah, jadi kita saling belajar ya kan. Belum lagi kemudian sholatnya itu sendiri ya Bu ya. Itu dia. Apa namanya? Kita dari rumah berjalan kaki ke masjid atau ke lapangan ya. Kita kemudian pulang, itu kan menyapa para tetangga dari satu rumah ke rumah yang lain ya kan. Kemudian dulu kalau di kampung saya ada tradisi anak-anak gadis, anak-anak remaja itu mereka ngumpul. Kemudian mereka menyusur dari satu rumah ke rumah yang lain itu untuk sekedar bersalaman, sehingga kita hafal betul, si Udin tuh anaknya siapa ya kan. Nah itu zaman-zaman itu bagaimana seronoknya atau asiknya berlebaran. Jadi itu sebagai sebuah hasanah yang kemudian juga istilahnya tentu di era saat ini perlu dikembalikan lagi lah ya Bu ya, dengan kondisi di mana kebersamaan, kemudian juga saling mengenal satu sama lain dan bahkan silaturahmi dengan satu sama lain. Terkadang memang ada beberapa orang yang bahkan enggan untuk melakukan mudik karena dengan beberapa alasan, memang ada pekerjaan atau bahkan memang dengan kondisi ekonomi yang juga cukup memberatkan begitu ya, karena banyak yang kemudian juga kita tahu ya perlu modal istilahnya untuk kemudian juga pulang kampung karena bukan hanya sekedar pulang, namun juga paling tidak bawa oleh-oleh, kemudian juga bawa THR gitu ya, yang tentunya juga mungkin pada saat dewasa sudah mulai mikirin bagi-baginya, bukan lagi dapatnya gitu ya Bu ya. Tapi dengan kondisi hari ini rasanya menjadi spesial karena pemirsa kita istilahnya dengan kondisi di mana pasca lebaran ini sendiri kita mulai berbenah, lalu kemudian juga kita mulai melihat ya bahwa sebegitu ramainya, sebegitu indahnya di bulan Ramadan, lalu kemudian juga kita beridul fitri dengan berbahagia bersama dengan keluarga, ini yang menjadi momen luar biasa. Kita tahu memang hari raya bagi umat muslim itu sendiri memang ada dua ya Bu ya. Lalu kemudian juga walaupun satunya adalah hari raya haji, tapi juga tidak menjadi sebagai salah satu yang istilahnya ditirikan dalam kita sebagai adat atau kebiasaan itu sendiri, walaupun kebiasaan mudik memang kebanyakan di Idul Fitri. Tapi kalau melihat dari situasi pada zaman dulu, silaturahmi yang kemudian juga menjadi hal yang ditekankan Bu. Kondisi hari ini kan banyak masyarakat yang istilahnya milenial atau kemudian juga para anggota, masing-masing anggota keluarga pun sudah mulai banyak yang tidak tahu, apalagi sudah sepupu 2 kali gitu ya Bu ya. Atau kemudian juga anak siapa, bahkan nama-namanya pun juga sudah tidak ada yang mengenal. Nah, dengan kondisi zaman dulu, kira-kira dengan apa yang sebenarnya menjadi ranah yang harus kembali dilakukan untuk mengenalkan antara satu dengan yang lainnya sesama anggota keluarga sebenarnya? Jadi tadi tuh pesannya kan silaturahmi ya. Jadi silaturahmi saling mengenal tetangga, keluarga. Kalau dulu tuh dan saya kira sampai sekarang masih itu. Siapa yang tua itulah yang kita datangin. Ya kan? Misalnya masih ada kakek. Nah, kakek itu yang kita datangin. Jadi para cucu, para ponakan, para menantu, anak gitu kan pada datang ke situ. Nah, sekarang dengan kondisi yang sekarang, katakanlah tiket pesawat mulai mahal, apalagi kalau pas mau lebaran tuh kan H-7, H+7 tuh. Karena rebutan ya Bu ya? Iya, jadi harga tiket mahal. Kemudian mungkin kita menyamakan tanggal libur aja udah susah kan. Anak mungkin libur tapi yang bapak ibunya masih kerja, ya kan? Atau mungkin anaknya sudah libur, bapaknya sudah bisa ngambil cuti, anaknya masih ada PR, ya kan? Nah ini yang kemudian membuat kita mungkin sudah jauh-jauh hari sudah merencanakan kita mau pulang kapan ya, gitu kan? Bagi yang masih punya bapak ibu mungkin memang masih bela-belain lah bagaimanapun caranya pulang, ya kan, selagi mereka masih ada.
Namun ketika hal itu ketika kemudian zaman sekarang begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan mudah hanya dengan bermodal handphone. Jadi kalau kita refleksikan ke sekarang, ya, misalnya tadi kita beli baju sudah bisa online, nggak perlu lagi kita berebut ke pasar. Katanya salah satu ciri hilal mau lebaran itu adalah ramenya pasar. Iya kan? Kalau pasar rame, duta mall rame itu udah, wah ini deket-deket lebaran dah. Iklan di TV udah mulai minuman sirup, kue-kue kaleng itu berarti udah mau lebaran ini, ya kan? Nah, mungkin hal itu saya kira yang misalnya katakanlah tadi beli baju, ya, kita beli baju kita sudah bisa lakukan online. Bahkan sekarang bisa seragaman, satu keluarga pesen, ya kan, secara online. Mungkin itu tidak terlalu masalah, ya, tidak akan tidak ada hal yang mengubah nilai maksud saya. Nah sekarang tadi yang kalau bikin kue rame-rame, ya kan, karena sekarang udah bisa pakai, kalau orang Malaysia bilang kue tunjuk. Jadi kita tinggal nunjuk, saya mau kue semprit tuh sekilo, saya mau kue misalnya nastarnya sekilo, udah pakai tunjuk aja kan. Apalagi kalau bisa belinya online, udah semakin mudah, ya. Jadi mungkin paling bisa kemudian kita satu keluarga yang bikin rame-ramenya, ya kan. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang zaman dulu itu bisa merekatkan kembali, ya Bu, ya, untuk saling bisa mengenal, lalu kemudian juga bisa bersilaturahmi, walaupun dengan berbagai kemudahan hari ini untuk bisa online, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai di mana kita harus bersilaturahmi, lalu kemudian juga menjaga idealisnya untuk kita bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dengan cara khusyuk dan seksama. Wah, Masya Allah. Kita nanti di segmen berikutnya akan kembali dengan bahasan lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Anda kembali dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Ibu Ina Mutmainah, PhD di sini. Kita bicara mengenai nostalgia pada saat memang bulan puasa, lalu kemudian juga menuju Lebaran. Apa sih perbedaan zaman old dan zaman now sekarang kalau istilahnya gitu ya. Tapi dengan kondisi memang zaman old atau zaman now ini kan dua hal yang mungkin dianggap berseberangan, namun menjadi titik temunya adalah keberadaan orang tua, keberadaan orang yang dituakan, lalu kemudian juga keluarga, silaturahmi, dan titik temunya adalah menjadi sebuah titik kumpul untuk bisa kembali menjalin keakraban, suasana hangat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada beberapa hal yang istilahnya hari ini dapat dipangkas dengan adanya online. Karena ada satu kemarin yang juga cukup viral di media sosial, di mana satu jurnalis yang sedang melaporkan di jalanan dan kemudian juga dia melaporkan arus lalu lintas, lalu kemudian juga dia menangis karena dapat kejutan untuk bisa video call conference bersama dengan ibunya, lalu kemudian juga ini kan membuat suasana haru bahwa banyak profesi yang kemudian juga tidak memungkinkan untuk bisa mudik, ya Bu, ya, seperti misalnya pelayanan publik, lalu kemudian juga jurnalis, wartawan, atau orang-orang di TV kan tidak ada yang liburnya sebenarnya. Betul. Tapi dengan kondisi seperti itu, bagaimana sebenarnya menyikapi yang namanya bulan puasa dan Idul Fitri bagi kita semua sebenarnya secara umum? Ya, di dalam konteks Indonesia, ya, dalam konteks umat Islam. Jadi selama ini kan kita memaknai kalau Lebaran itu harinya berkumpul, ya kan. Karena setelah setahun Idul Adha kayaknya jarang kita bela-belain untuk pulang kampung kan. Betul. Kalau Idul Fitri kayaknya kita bela-belain deh nabung, ya kan. Ada yang bahkan pas Lebaran terbang, habis sholat Id terbang, gitu kan, menyusul orang tua misalnya. Nah, sekarang di zaman sekarang yang mungkin banyak hal yang bisa kita bikin mudah, ya, kita tidak perlu lagi pergi ke pasar berjejal-jejal mencari baju Lebaran.
kemudian tidak perlu capek-capek lagi untuk bikin kue Lebaran karena pakai kue tunjuk ya. Namun pada beberapa keluarga masih itu yang bikin dodol, ya kan, mangawah ya, masih kumpul gitu kan, masih kumpul untuk bikin kue. Bahkan saya mengenal satu keluarga, dia punya anak gadis 4 orang, jadi 1 orang itu membuat 1 kue, jadi yang satu bikin kue semprit, misalnya 1 kue nastar, 1 kue keju ya, tapi dalam jumlah yang banyak. Jadi ada 4 kue di satu keluarga itu. Nah, ini masih ada beberapa hal yang masih dijaga. Nah, kue, baju tadi kita sudah bisa lakukan dengan lebih mudah ya. Transportasi juga saya lihat alhamdulillah sekarang sudah semakin baik. Kereta api kan begitu nyaman, begitu terjangkau lah ya. Betul, apalagi juga di Kalsel sendiri disediakan angkutan mudik gratis oleh pemerintah provinsi atau masing-masing kabupaten kota. Betul. Dan bahkan hampir di beberapa wilayah di Indonesia pun juga menyiapkan armada itu. Artinya memang kalau dulu ini memang menjadi sebuah bagian dari hal yang diatur oleh pemerintah, tapi hari ini alhamdulillah sebagian difasilitasi dengan jumlah yang istilahnya juga sangat membantu bagi warga yang ingin sekali mudik namun minim biaya ya. Ya, saya lihat di Kalimantan Barat juga seperti itu. Kalau di Jakarta dari dulu ya, ada perusahaan jamu, dia sponsor untuk yang pulang kampung. Nah, itu juga saya lihat untuk transportasi sudah semakin mudah. Kapal laut juga sekarang sudah semakin nyaman. Walaupun harus pesan sekarang secara online sekali lagi. Berebut. Sekarang kereta api bisa pesan online, kan tidak perlu antri lagi di stasiun seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya untuk beli tiket. Nah, jadi sudah semakin mudah lah. Cuman nabungnya itu yang mungkin harus kemudian misalnya untuk sekarang kalau yang tidak memungkinkan kemudian untuk pulang kampung, akhirnya juga bisa bertemu ya dengan WhatsApp video call, bahkan ada yang pakai Zoom ya kan, pakai Google Meet. Kalau orang tua, kalau misalnya katakanlah biasanya ini orang tua tidak punya handphone yang bisa untuk yang pakai WhatsApp ya misalnya, mereka juga bisa pakai telepon biasa kan, bisa pakai telepon biasa, tapi untuk teleponan dengan anaknya dengan sekarang sangat murah kan untuk biaya internet itu, jadi bisa mengobati kerinduan dengan tidak harus bertemu langsung karena berbagai kendala, katakanlah misalnya waktu tadi kan, biaya, jadi silaturahmi tetap akan terjaga dengan orang tua, dengan keluarga. Bahkan kalau sekarang kita bisa menghubungi keluarga kita yang berbeda tempat, iya kan? Bukan hanya antar kota, tapi juga lintas negara ya, Bu? Betul. Jadi kalau yang pakai video call itu kita bisa telepon satu keluarga ya dengan 8 orang, misalnya 1 di Pontianak, 1 di Makassar, 1 di Denpasar, 1 di Jakarta, 1 di Banjarmasin, kita bisa sekalian ketemu. Betul. Ya kan, dan kemudian bahkan kalaupun mereka sebenarnya tidak berada dalam satu provinsi pun kita bisa call, tidak karena kita tidak bisa mendatangi mereka satu persatu. Oke, jadi istilahnya dengan kondisi seperti itu bisa menjadi dampak baik untuk yang harus kita pergunakan dan kita permanfaatkan ya Bu ya. Karena dengan kondisi seperti itu pun juga terkadang teknologi ini bisa menjadi sebagai ranah yang bisa kita manfaatkan dengan kondisi keterbatasan, mungkin dalam hal kesiapan atau kemudian juga dalam hal kemampuan untuk kita semua bisa yang melakukan yang namanya mudik. Tapi kalau bicara mengenai ibadah di Lebaran itu sendiri kan diawali istilahnya dengan sholat Idul Fitri. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan online. Nah, itu yang kemudian juga tidak bisa dilakukan online. Dan yang kita ketahui juga di Indonesia pada saat ini, kita tahu perayaan Lebaran memang
terjadi perbedaan, tapi dengan perbedaan itu sendiri memang ternyata menambah kesemarakan ya Bu ya. Betul. Dengan kondisi di mana hari Jumat untuk kemudian juga banyak yang melangsungkan di lapangan-lapangan, lalu kemudian juga diikuti dengan hari Sabtu yang memang diikuti serentak di masjid-masjid dan begitupun juga dengan di lapangan. Artinya peribadahan ini sendiri begitu banyak orang yang kemudian juga berbondong-bondong untuk melangsungkan dengan pakaian terbaiknya masing-masing. Betul. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita tahu memang di dalam khutbah pada saat sholat Idul Fitri untuk kemudian juga menyampaikan bahwa pentingnya silaturahmi, pentingnya kita menjaga kesucian diri dan lain sebagainya. Apa sebenarnya hasanah yang dapat kita ambil dari hikmah Idul Fitri itu sendiri, Bu? Dari kemenangan yang kemudian juga dapat kita rasakan. Ya. Pertama, dengan adanya perbedaan hari raya ya tahun ini, kita benar-benar belajar untuk bertoleransi, menghargai orang lain. Bahkan seperti kami satu rumah, itu ada yang hari Jumat. Satu rumah, Bu? Satu rumah. Jadi ponakan-ponakan milih hari Sabtu. Oke? Jadi kami berangkat hari Jumat, dan hikmahnya adalah karena kita hari Jumat itu kan hanya di beberapa tempat tertentu ya. Betul. Jadi mau nggak mau kita milih yang agak jauh dari rumah. Karena dekat rumah tidak ada hari Sabtu. Jadi kita, otomatis kita kan ketemu orang-orang yang tidak biasa nih, karena jauh-jauh, ya kan? Ya sudah. Jadi kita ketemu orang-orang jauh, jadi berkenalan, ya kan? Nah, kemudian yang hari Sabtu saya bangunin akhirnya ponakan-ponakan, ayo bangun, ya kan? Jadi menunggu mereka mereka bersiap, kemudian mereka pergi sholat Id, dan kemudian ketika mereka pulang baru kita pergi kepada keluarga-keluarga, biar bareng, ya kan? Artinya dengan kondisi seperti itu tidak perlu menjadi sebuah perdebatan, lalu kemudian juga dengan kondisi di mana yang menjadi yakinnya diri itu yang kemudian juga patut dihargai satu sama lain ya Bu ya. Wah, Masya Allah. Yang tentunya juga nanti kita akan tanyakan sejauh mana sebenarnya hal yang dapat kita tekankan, terutama di setiap tahunnya kita menginginkan dan mengharapkan kita selalu berjumpa dengan yang namanya Ramadan dan Idul Fitri. Apa sebenarnya hikmah atau hal yang dapat kita raih di setiap tahunnya? Usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita sudah mendengar tadi ada beberapa hal yang kemudian juga menjadi nostalgia, lalu kemudian juga terkait dengan perayaan, peribadahan, dan lain sebagainya. Hal yang paling utama di luar dari itu semua adalah bukan hanya seputar budaya dan kebiasaan kita di Indonesia, tapi juga berkaitan dengan peribadahan yang terus kita inginkan setiap tahunnya kita temui, dan setiap tahunnya tanpa ada kekurangan satu keluarga pun untuk terus menyaksikan dan menjalankan ibadah puasa dan disambut dengan hari kemenangan, yakni hari Raya Idul Fitri. Itu kan yang menjadi doa kita selalu. Iya. Setiap tahun rasanya setelah Idul Fitri kemudian akan ada pertanyaan, tahun depan apakah masih lengkap seperti ini ya? Itu dia. Atau tidak begitu. Lalu kemudian juga terkadang ada perasaan di mana kita juga merasa khawatir, di satu sisi kita merasa harus senang karena ini hari kemenangan begitu setelah 1 bulan kita menahan. Lalu kemudian juga sejauh mana sebenarnya Bu? Kita tahu yang namanya umur tidak ada yang tahu. Tapi di satu sisi juga momen itu yang menjadi terkadang penentu atau bahkan selalu jadi momentum untuk ingat seseorang yang kemudian sudah meninggal. Mungkin ada pemirsa yang mungkin sudah orang tuanya meninggal atau pasangannya atau bahkan anaknya, keluarga kerabatnya yang sudah meninggal. Tentu kan di momen Ramadan, di momen Idul Fitri ini sering sekali dirindukan. Terbukti dengan begitu banyaknya para peziarah yang kemudian juga mengunjungi dan mendoakan. Seperti apa sebenarnya Bu harapan dan kemudian juga hikmah yang harus kita selalu tekankan di dalam keluarga? Ya benar. Jadi tadi tuh apapun bentuknya ya, apakah mau pakai
mau beli atau bikin mau gitu beli ya? apa mau bikin, kemudian pergi rame-rame ke pasar Atau online. atau online, kemudian mau ketemu langsung ataukah pakai video call gitu kan. Tapi pesannya tetap satu, yaitu kita tetap harus menjaga silaturahmi itu. Ya kan? Saya pikir banyak keluarga yang mungkin bersaudaranya sebelumnya tuh ada berselisih, tapi pas hari raya tidak tahu kenapa tiba-tiba lupa. Ya kan? Yang sebelumnya berantem, kemudian pas kok video call tuh maulah kemudian menerima, kemudian ngobrol seolah-olah tidak ada lagi perselisihan itu. Jadi silaturahmi itu benar-benar terlihat selama pada masa Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah ikatan. Kalau itu bonding antara di dalam satu keluarga, kemudian bersaudara, itu ikatan itu akan semakin erat. Apalagi kemudian ketika bertemu itu kita melihat ya, oh dia sebenarnya tidak kenapa-kenapa kok, dia tidak marah sebenarnya. Jadi kan kita bertemu langsung itu kan kita bisa melihat bahwa ada bahwa tidak hanya sekedar ucapan, tapi kita bisa membaca wajah langsung, ekspresi langsung gitu ya. Jadi silaturahmi dan bonding itu, ikatan tersebut memang sangat berharga dan bisa terlihat pada masa Idul Fitri. Masya Allah, yang tentu itu yang bahkan menjadi bahan yang istilahnya atau hal yang paling dirindukan untuk seluruh anggota keluarga. Untuk yang tahun ke depan gitu kan, kita akhirnya karena tadi tuh kita kemudian ingat, oh iya tahun kemarin kita masih ada kakak, tahun ini sudah tidak ada lagi, ya kan. Nah kemudian yang dulu kita yang mendatangi kakak, tahun ini kita yang didatangi karena sekarang kita yang paling tua misalnya, ya kan. Jadi kita saling mengingat oh ya nih sekarang siapa lagi nih yang dibantu, dibantu, kemudian apakah kita kemudian akan menjadi panutan karena kita sekarang yang tertua misalnya. Jadi itu juga akan membuat diri kita untuk berintrospeksi diri ya, bermuhasabah bahwa ini sekarang tahun ini kita sebagai yang dituakan, kita akan menerima ponakan-ponakan, sanak famili, ya kan, adik-adik. Tahun depan kita tidak tahu, ya kan, dan kemudian akhirnya kita bersama-sama berdoa semoga kita disehatkan badan, kemudian dikuatkan iman, dipanjangkan umur sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri berikutnya. Masya Allah, yang tentunya juga itu menjadi harapan bagi kita semua. Mungkin bagi para pemirsa di rumah yang pada kesempatan tahun ini misalnya tidak mudik atau kemudian juga belum berkesempatan untuk bisa bertemu dengan orang tua atau bertakziah ke kubur dan kemudian juga melakukan ziarah ya Bu ya, untuk kemudian juga bisa dilangsungkan secara kapanpun, karena tentu di luar dari itu semua, kapanpun yang kemudian juga memiliki kemampuan untuk itu semua, itu kembali kepada diri dan kemudian juga kemampuannya masing-masing ya Bu ya. Karena tentu bicara mengenai doa rasanya tidak ada halangan dan momen khusus istilahnya, tapi mendoakan setiap hari pun juga menjadi hal yang begitu mulia, terutama sebagai anak yang soleh dan soleha insya Allah. Nah kita nanti akan tentunya juga mendengarkan di segmen berikutnya sebagai closing statement dalam kesempatan kali ini. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda kembali menyaksikan dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita bicara mengenai yang namanya Lebaran, lalu kemudian juga Idul Fitri, mudik, dan Ramadan, insya Allah kita semua kembali dipertemukan di tahun-tahun berikutnya dengan anggota keluarga yang lengkap. Itu menjadi harapan bagi kita semua. Walaupun
pada faktanya kembali lagi kepada qadarullah ya Bu ya. Ya. Apapun yang kemudian juga menjadi keputusan dan ketetapannya sudah tidak bisa istilahnya diganggu gugat. Nah, dengan kondisi seperti itu menyiapkan diri artinya yang paling utama. Ada ataupun ketiadaan anggota-anggota keluarga ini sendiri kan yang namanya Lebaran, yang namanya Idul Fitri itu tetap ada, begitu. Yeah. Dan baik sendiri atau bersama dengan keluarga itu tetap yang disebut dengan Lebaran atau hari kemenangan. Sejauh mana kita merefleksikan hari kemenangan itu untuk diri sendiri Bu, agar kemudian juga mampu memaknai bahwa hari Lebaran bisa menjadi tonggak tolak ukur diri dari kualitas Ramadan hingga selanjutnya. Jadi tadi itu kita cerita tentang masa lalu dan masa sekarang ya. Namun yang tadi beli baju ke pasar, sekarang beli baju online, beli kue bikin sendiri dulu kan dengan tetangga, dengan keluarga. Sekarang kita bisa bikin, kita bisa beli online malah juga kan. Kemudian dulu kita harus datang untuk ketemu, sekarang kita bisa pakai video callan. Nah, namun sekali lagi pesannya tetap sama, yaitu silaturahmi tetap jaga, ya kan? Dan inilah momen untuk saling bermaafan. Betul. Ya kan? Memang katanya bermaafan ini paling susah, ya. Kan apalagi hal-hal yang sensitif, ya. Namun inilah momen untuk kita saling mencoba melapangkan dada. Betul. Untuk memaafkan orang lain. Kalau untuk silaturahmi dengan orang tua ya memang kadang perlu modal besar lah ya. Tapi kalau dan bersyukurlah bagi mereka yang dekat dengan orang tua. Nah, kalau Lebaran ini sekali-sekali kita kirim makanan paket kan nggak, saya kira tidak akan menggantikan jasa orang tua dulu mengasuh, dari mengandung sampai membesarkan kita. Kalau kita hitung-hitungan tuh, seandainya mereka datang ke rumah kita seminggu sekali saja, kita sodorin kue sama pisang goreng misalnya ya, kalilah setahun. Jadi wajarlah kalau misalnya tahun Lebaran ini kita kirimlah makanan ke mereka kan sebagai ganti kehadiran kita. Bahkan sekarang saya melihat ada juga nih ide cerdas. Jadi sekarang misalnya kita di Banjarmasin punya orang tua mau di Kandangan atau mau di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, kita bisa saja pesankan misalnya makanan dari toko kue di Surabaya, minta antar pakai kurir di sana, kita bayar transfer. Jadi sekarang sangat mudah sekali untuk tetap menjaga silaturahmi, untuk tetap menjaga, kita peduli, kita tetap mereka tetap ada di hati kita. Ya, jadi momen bagus sekali Idul Fitri ini untuk bahkan untuk menyambung silaturahmi yang mungkin sebelumnya sempat terjeda. Ya kan, jadi betul, apalagi di masa-masa sibuk bekerja terkadang ini bisa saja menjadi kelupaan atau bahkan terhindar. Tapi bersyukurlah bagi orang tua yang kemudian juga memiliki anak yang kemudian juga mungkin bahkan dengan romantisnya bahasa kasihnya setiap hari nelpon ya Bu ya, atau kemudian juga bahkan memang dekat dengan orang tuanya, itu menjadi sebuah hal yang disyukuri, apalagi dengan kondisi lengkap misalnya bapak dan ibunya masih hidup. Ini menjadi sebuah kado yang luar biasa ya Bu ya, yang patut disyukuri dan kemudian juga menjadi hal yang luar biasa dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah Bu berkaitan dengan kita ke depan yang istilahnya menjalani kehidupan, lalu kemudian juga insya Allah kita menuju ke 11 bulan berikutnya dengan kondisi yang mungkin istilahnya tetap kita jalankan berbagai puasa sunnah insya Allah, lalu kemudian juga dengan berbagai peribadatan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Idul Fitri ini sebagai titik awal untuk kita, karena ini pesannya tadi adalah silaturahmi,
mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk kita tetap menjaga silaturahmi tersebut. Ya, jadi setelah ini ya 2 bulan sekali kita telepon, ya kan, atau sebulan sekali kita telepon orang tua, kakak, adik, ponakan, ya kan, kakek, nenek. Nah, sekali-sekali kemudian kita kirimlah apa tadi, kalau misalnya tidak sempat kita hantar langsung ya kita bisa pakai kurir tadi kan. Kemudian nih, bagi yang masih punya orang tua, sempat-sempatkanlah untuk menelpon, untuk menghubungi, bahkan untuk mendatangi mereka walaupun cuma bawa pisang goreng tadi. Karena kehadiran kita sangat membahagiakan. Nah, itu saya pikir itu merupakan obat kekangenan yang tidak berharga ya. Ya kan. Ya kalau yang anak ke orang tua ke anak, siapa, bahkan sekarang kayaknya tidak mesti juga orang tua yang didatangi. Kalau misalnya anaknya ngumpul, misalnya ya ngumpul di Banjarmasin 4 orang, ya mendingan yang dari Tanjung kan berdua bapak ibunya datang ke Banjarmasin kalau masih dan difasilitasi oleh anak-anak. Mantap begitu lagi ya tuh. Bu ya. Jadi Masya Allah. Jadi lakukanlah yang terbaik sebisa mungkin untuk tetap menjaga silaturahmi tersebut. Dengan berbagai caranya dan kemampuannya, insya Allah tidak mengurangi. Bukan hanya dibatasi dengan materi ya Bu ya. Betul. Tapi juga dengan kedekatan dan kemudian juga sekedar ngobrol dan diskusi secara intens pun orang tua merasa sudah begitu sangat senang. Masya Allah. Terima kasih Ibu Ina Mutmainah. Sama-sama. Terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.